Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1789. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan matanya terlihat sangat gila. Orang yang menyerang itu terlihat adalah penguasa hantu gigi raksasa, tetapi orang yang menghentikannya adalah penguasa penjara neraka. Melihat itu, Kinchan pun terkejut dan dengan cepat melangkah maju. Ketika Kinchan merasakan pihak lain, penguasa penjara neraka jelas melihat Kinchan dan wajahnya tiba-tiba menjadi senang. Saudara, penguasa dunia bawah, bantu aku menghentikan gigi raksasa itu. Dia telah menjadi gila, kata master penjara neraka. Dia berkata dengan tergesa-gesa. Dengan kekuatannya, dia tidak ingin melukai hantu gigi raksasa itu di bawah kegilaannya. Apa yang terjadi? Tanya Kinchan merutkan kening. Tuanku, aku juga tidak tahu. Setelah aku dan gigi raksasa berpisah darimu, kami terus maju, tetapi tiba-tiba dia menyerang kemana-mana seperti orang gila, dan dia tidak bisa dihentikan, kata penjara neraka berkata dengan cemas. Kinchan hanya punya waktu untuk melihat hantu gigi raksasa saat ini. Wajahnya sedikit berubah ketika dia melihatnya. Pada saat ini, hantu gigi raksasa itu berada dalam kondisi yang sangat salah. Matanya merah, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kondisi khusus dan terus-menerus menyerang dengan gila. Aku akan membunuhnya. Aku akan membunuhnya, kata hantu gigi raksasa itu. Hartanya didorong hingga ekstrim, mengabaikan bahwa dorongan semacam ini sedang menghabiskan esensinya. Tetapi dia maju dengan putus asa untuk membunuh. Bahkan kepada Kinchan yang mendekat pun tidak merasakan apapun. Seolah-olah ada monster yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Namun pada kenyataannya yang ada di depannya hanyalah gurun hitam tak berujung dan juga master penjara neraka. Hantu gigi raksasa itu hanya terus ingin bertarung dan gurun hitam pekat di depannya berubah menjadi parit pasir panjang di depan serangan gigi raksasa. Hanya dalam beberapa saat parit pasir kembali ke keadaan semula di bawah serangan gigi raksasa. Mengapa kondisi hantu gigi raksasa ini mirip dengan kondisi diserang oleh niat membunuh laut mati? Kata Kinchan merutkan kening. Kondisi hantu gigi raksasa saat ini adalah dia dan Kinchan baru saja memasuki laut mati dan bertemu dengan kultivator yang diserang oleh niat membunuh di laut mati waktu itu, hingga berakhir menjadi gila dan tidak pandang bulu menyerang kemana-mana sebelum akhirnya meninggal di laut mati. Ini sangat mirip. Mungkinkah spesies tanah telarang laut mati ini memiliki semacam kekuatan yang dapat mengganggu keinginan yang kuat seperti niat membunuh di laut mati? Hati Kinchan langsung tergerak. Pikirannya berkedip dan dia telah melepaskan domain spasialnya sendiri. Boom! Medan domain ruang angkasa yang mengerikan sangat menekan hantu gigi raksasa itu. Dalam sekejap, hantu gigi raksasa tampak berada di ruang tertutup dan serangan gigi raksasa terus-menerus membombardir penghalang ruang yang dilepaskan oleh Kinchan di depannya. Terdengar suara gemuruh yang keras, tetapi itu tidak dapat menembus domain ruang Kinchan sama sekali. Untuk menekan hantu gigi raksasa dan mencari tahu apa yang terjadi padanya, Kinchan langsung melepaskan domain ruang terkuatnya. Boom! Napas ruang yang mengerikan melonjak dengan gila mengejutkan surga. Domain ruang ini, pupil mata penguasa penjara neraka tiba-tiba menyusut pada saat ini. Kekuatan medan domain ruang yang dilepaskan Kinchan bahkan lebih mengerikan daripada di saat dia melawannya sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Putra ini telah membuat terobosan lain dalam waktu yang begitu singkat. Atau apakah putra ini telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Kata penjara neraka dalam hatinya. Sebelum pikiran itu menetap di benaknya, di samping. Setelah Kinchan menggunakan domain ruang untuk menjebak hantu gigi raksasa, tangan Kinchan yang besar terentang seperti kelat. Dengan suara keras, telapak tangan besar seperti langit langsung menekan ke bawah. Dan hantu gigi raksasa di bawah domain luar angkasa itu seperti kelinci yang ditutupi oleh mulut harimau dan dia langsung terbungkus di dalamnya, sekarat, ditekan.
tidak bisa bergerak sama sekali. Tetapi meskipun dia dipegang erat oleh Qin-Chen, hantu gigi raksasa itu masih terlihat sangat gila dan dia terus-menerus menyerang mencoba meledakkan ikatan Qin-Chen. Qin-Chen menengus dingin dan kekuatan jiwa yang kuat meledak langsung ke dalam pikiran hantu gigi raksasa, mencoba membuatnya pingsan. Dengan suara keras ketika kekuatan jiwa Qin-Chen menyerbu ke dalam pikiran hantu gigi raksasa itu, pupil matanya tiba-tiba melebar. Ini adalah... Qin-Chen menatap lautan jiwa hantu gigi raksasa itu dengan kaget. Lautan jiwa hantu gigi raksasa tampaknya sedang terkikis oleh suatu kekuatan, dan itu menjadi sangat kacau juga gelap, yang membuat Qin-Chen semakin bingung. Qin-Chen terkejut karena lautan jiwa hantu gigi raksasa saat ini menghilang dengan cepat. Kecepatan eliminasi ini sangat cepat. Ketika Qin-Chen merasakan lautan jiwa gigi raksasa, lautan jiwanya telah menghilang hingga kurang dari sepertiga. Dan dalam waktu singkat ini, sepertiga terakhir dari gigi raksasa, lautan jiwanya meledak terbuka di depan mata Qin-Chen seperti gelembung. Terdengar suara ledakan seolah-olah gelembung sabun langsung meledak. Lautan jiwa hantu gigi raksasa langsung musnah. Hanya menyisakan ruang kosong di benaknya dan roh serta jiwanya telah menghilang. Pada saat yang sama, hantu gigi raksasa yang masih membuat tembakan liar sebelumnya berteriak. Kegilaan di matanya menghilang seketika. Matanya redup sejenak, kepalanya tertunduk tak berdaya dan dia kehilangan sedikit pun vitalitas. Meninggal. Mata Qin-Chen tenang dan Qin-Chen melepaskan tangannya yang besar dengan ilusi kematian. Hantu gigi raksasa terjatuh terpelungkup, berbaring diam di lautan pasir. Bola matanya terbuka lebar dan jiwanya telah hilang. Dan harta karun senjata gigi raksasa sebelumnya yang diaktifkan juga kehilangan kendali dan dengan cepat jatuh, berderup di padang pasir seperti benda mati. Gigi raksasa, kata penguasa penjara neraka. Dia mendatangi hantu gigi raksasa dan memeluknya. Dia segera merasa bahwa hantu gigi raksasa telah kehilangan akal dan jiwanya dan tidak ada peluang untuk pulih. Jadi dia menatap Qin-Chen dengan marah. Orang ini tidak dibunuh olehku, kata Qin-Chen berkata dingin. Penguasa penjara neraka tertegun sejenak, matanya berangsur-angsur tenang. Dia juga berada di samping Qin-Chen ketika Qin-Chen menangkap gigi raksasa sebelumnya. Melihat ke belakang sekarang, kematian gigi raksasa tampaknya tidak ada hubungannya dengan Qin-Chen. Semua yang dilakukan Qin-Chen sebelumnya hanyalah untuk menaklukkan hantu gigi raksasa. Lalu, bagaimana dia bisa mati? Kata penjara neraka bertanya dengan ekspresi sedih dan marah. Sebelumnya, Qin-Chen adalah orang terakhir yang bersentuhan dengan Raja Hantu Gigi Raksasa. Bagaimana mungkin seorang penguasa transenden tingkat 3 dari zona terlarang bisa mati begitu diam tanpa ada yang menyerangnya? Ini sungguh sensasional. Kamu bisa tahu dengan melihat lautan jiwanya, kata Qin-Chen. Lautan kesadarannya. Penguasa penjara neraka tercengang dan kesadarannya pun dengan cepat memasuki lautan jiwa hantu gigi raksasa. Dan ketika melihat ini, ekspresinya langsung terkejut. Roh gigi raksasa benar-benar musnah dan tidak ada jejak yang tersisa. Bagaimana ini mungkin? Kata penjara neraka. Dia tampak tidak percaya. Pada saat ini, lautan jiwa hantu gigi raksasa, jiwanya telah menghilang dan kosong, tanpa jejak kekuatan jiwa yang tersisa sama sekali. Namun, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, gigi raksasa masih merupakan penguasa area terlarang. Bahkan jika dia dibunuh oleh seseorang menggunakan serangan jiwa yang akan mengakibatkan kehancuran jiwa, setidaknya beberapa kekuatan jiwa akan tetap ada di benaknya. Itu tidak akan pernah musnah sama sekali seperti sekarang. Dan sekarang itu benar-benar bersih, tidak ada yang tersisa. Saat ini wajah Qin-Chen jelek dan dia menatap langit. Pikiran yang mengerikan seketika muncul di benak Qin-Chen. Kamu harus dengan hati-hati memperhatikan lautan jiwamu sendiri, kata Qin-Chen. Setelah kata-katanya jatuh, Qin-Chen menutup matanya, dan kesadaran spiritualnya langsung terbenam di lautan jiwanya sendiri, dan boom, di lautan jiwa Qin-Chen yang luas. Napasnya melonjak dan sebuah istana sederhana mengapung dan tenggelam. Hati Qin-Chen langsung mencelos dan tebakannya telah terbukti. Lautan jiwa Qin-Chen sendiri tanpa diduga, tanpa disadari, menghilang sekitar 10/10.000 dari sebelumnya. Kapan ini terjadi?
Hati Qingchen terguncang. Meskipun 1/10.000 dari lautan jiwa Qingchen bukanlah apa-apa, dan bahkan luka kecil mungkin tidak dihitung sebagai ahli teratas. Namun hal yang menakutkan adalah bahwa sebelumnya Qingchen tidak tahu bahwa lautan jiwanya sedang menghilang. Itu menghilang dan Qingchen sama sekali tidak merasakan apa-apa. Jika bukan karena meninggalnya hantu gigi raksasa, Qingchen bahkan tidak akan mempertimbangkan mengecek ini. Seolah-olah dalam mimpi, sebagian dari lautan jiwa Qingchen menghilang tanpa suara. Dan pada saat ini, penguasa penjara neraka di sampingnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. 1/1000 lautan jiwaku telah menghilang. Apa yang terjadi? Kata master penjara neraka. Ekspresinya penuh dengan kengerian. 1/1000 lautan jiwanya tampaknya tidak banyak, akan tetapi sudah berapa lama mereka berada di gurun hitam ini? Jika dia dibiarkan lautan jiwanya menghilang secara diam-diam, maka dia takutnya tidak akan lama lagi sebagian besar jiwanya akan menghilang, dan ketika dia benar-benar menyadari masalahnya, itu pasti sudah terlambat. Saudara, penguasa dunia bawah, apa yang terjadi? Kata master penjara neraka. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Qingchen. Bagaimanapun dia juga seorang pahlawan di tanah telantar. Pada saat ini, dia perlahan-lahan menjadi tenang dan menatap Qingchen dengan seksama. Sementara mata Qingchen tampak suram, dia berkata dengan suara yang dalam, "Aku juga tidak tahu siapa penguasa dunia bawah ini secara spesifik. Tetapi yang pasti adalah bahwa ada kekuatan khusus di dunia ini yang terus-menerus melahap jiwa kita. Pelahapan semacam ini sangatlah rahasia. Mari kita perbaiki bahkan hingga tidak terlihat begitu kehilangan jiwa terlalu besar. Ia akan jatuh ke dalam kegilaan dan akhirnya jiwa akan menghilang dan mati. Dan itulah yang terjadi kepada hantu gigi raksasa dan dia mati karenanya," kata Qingchen. Menelan jiwaku, wajah penguasa penjara neraka tampak jelek dan boom. Napas roh yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya secara tiba-tiba dan rune roh yang terlihat bertahan di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, harta karun tertinggi api penyucian kunonya langsung melayang di atas kepalanya. Seketika kekuatan tak terlihat mekar dan kekuatan hitam teratas jatuh seperti sungai kegelapan, menutupi seluruh tubuh penguasa penjara neraka, memantulkan cahaya hitam dari tubuhnya. Penguasa penjara neraka jelas ingin mengaktifkan kekuatan gaibnya dan mencegah jiwanya menghilang. Namun saat berikutnya wajahnya tiba-tiba berubah. Karena tidak peduli bagaimana dia menggunakan caranya, lautan jiwa dalam benaknya masih perlahan menghilang diam-diam dengan frekuensi tetap dan tidak ada cara untuk bisa menghentikannya. Pada saat ini jejak kepanikan muncul dari kedalaman pupil penguasa penjara neraka. Ketertarikan semacam ini tidak dapat dihentikan bahkan dengan kultivasinya. Pada tingkat ini hanya perlu beberapa hari baginya untuk jatuh ke dalam kegilaan karena kerusakan parah pada jiwanya, mengulangi kesalahan yang sama, dan meninggal seperti hantu gigi raksasa. Dengan kata lain, jika dia tidak dapat menemukan cara untuk mencegah hilangnya jiwanya saat ini, maka dia mungkin hanya memiliki beberapa hari untuk bisa hidup. Di lain sisi, Qingchen akhirnya mengerti mengapa dia selalu merasakan kepanikan semacam itu dalam benaknya begitu dia datang ke dunia ini. Tanpa berpikir panjang, Qingchen mengangkat tangannya dan tiba-tiba api biru kehijauan muncul di tangannya, dan itu adalah api teratai hijau kekacauan. Boom! Api teratai hijau yang kacau dengan vitalitas yang mencengangkan seperti bintang yang tiba-tiba meledak, mengeluarkan lingkaran cahaya biru berkabut langsung melenyapkan banyak energi mati di sekitarnya. Qingchen secara naluriah memiliki firasat bahwa api teratai hijau yang kacau ini dapat menghentikan jiwanya dari kematian. Ketika api biru menyelimuti Qingchen segera merasakan kehangatan di sekujur tubuhnya, dan kekuatan jiwa dalam pikirannya menjadi jauh lebih kuat. Itu dibekukan seolah-olah kecepatan aliran jiwanya melambat sedikit. Itu benar-benar karena api teratai hijau yang kacau, kata Qingchen. Hatinya tergerak. Ketika penguasa penjara neraka mengatakan bahwa jiwanya telah menghilang 1/1000, dia sedikit menyadarinya. Meskipun kekuatannya lebih kuat daripada penguasa penjara neraka, bagaimanapun juga basis kultivasi Qingchen tidak sekuat penguasa penjara neraka dalam hal kekuatan jiwa, kecuali berasal dari dunia yang. Kekuatan jiwa sebenarnya tidak jauh lebih kuat daripada penguasa penjara neraka. Namun,
Kecepatan roh dan jiwa hanya 1/10 dari penguasa penjara neraka. Itu pasti ada alasannya. Pada saat ini, setelah mengeluarkan api teratai hijau yang kacau, Qingchen menyadari bahwa karena mungkin api teratai hijau yang kacau inilah yang membuat jiwa Qingchen menghilang menjadi begitu lambat. Apa ini? Master penjara neraka di samping yang berada di samping Qingchen, tubuhnya secara alami diterangi oleh cahaya api teratai hijau yang kacau, dan ekspresinya tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Di bawah cahaya terang dari api teratai hijau yang kacau, tubuhnya terus-menerus mengeluarkan suara terbakar dan ada sedikit rasa sakit. Master penjara neraka sama sekali tidak peduli dengan tubuhnya yang terbakar, tetapi dia merasakan pikirannya dalam keadaan terkejut, karena di bawah cahaya api hijau ini, kekuatan jiwanya yang telah meninggal menghilang itu sebenarnya sangat melemah. Api macam apa ini? Kata Master penjara neraka menatap Qingchen dengan kaget. Qingchen berpikir bahwa ada sesuatu yang licik di dunia di sekitarnya, jadi Qingchen mengusir api teratai hijau yang kacau ini. Pada saat ini, Qingchen menemukan bahwa tidak ada yang aneh di sekitarnya. Jadi dia segera menyimpan api teratai hijau yang kacau dan memasukkannya kembali ke lautan jiwanya. Boom! Kali ini Qingchen tidak secara langsung membiarkan api teratai hijau yang kacau itu untuk tertidur, tetapi Qingchen membiarkan api teratai hijau melayang di atas lautan jiwanya. Api teratai hijau yang berkabut memancarkan gumpalan vitalitas yang hangat. Qingchen segera merasakan jiwanya menghilang dengan cepat, namun kecepatannya sedikit melemah, dan itu menghilang secara perlahan. Hanya saja kecepatan menghilangnya jauh lebih lambat. Saudara dunia bawah, mengapa kamu menyingkirkan api itu? Kata Master penjara neraka. Melihat Qingchen menyimpan api teratai hijau yang kacau, Master penguasa penjara hitam menjadi cemas. Mengapa? Apakah kamu menginginkan kekuatan supernatural penguasa dunia bawah ini? Kata Qingchen mengus dingin. Penguasa dunia bawah, tidak seperti itu maksudku. Kata Master penjara neraka, wajahnya berubah, dia buru-buru tersenyum. Saudara penguasa dunia bawah, apimu itu dapat melenyapkan penghilangan jiwaku. Tidak, itu dapat menghilangkan kecepatan menghilangnya jiwaku. Tolong juga saudara dunia bawah untuk melihat bahwa kami semuanya dari tanah telantar dan juga bantu kami. Kata Master penjara neraka. Tolong kamu, siapa kamu? Apakah begini caramu meminta bantuanku? Kata Qingchen mencibir ketika mendengar ini. Ini Master penjara neraka merasa malu. Memang Qingchen tidak ada hubungannya dengannya. Bahkan sebelumnya, mereka kedua belah pihak telah banyak bertarung. Belum lagi sebelah menjadi musuh, pihak lain tidak memiliki kewajiban untuk membantunya. Kemudian Master penjara neraka bahkan merendahkan dirinya, meminta Qingchen untuk membantu dirinya, karena mereka sama-sama orang dari tanah telantar. Dengan usaha bersama, maka mungkin ada jalan keluar. Kata penguasa penjara neraka, dia berbicara berulang kali, bahkan menunjukkan sanjungan di wajahnya. Pada saat kritis hidup dan mati ini, bahkan jika dia kehilangan sebagian muka, untuk apa itu? Ketika orang hidup, mereka memiliki harapan, dan ketika mereka mati, mereka tidak akan memiliki apa-apa. Qingchen pun tersenyum, tidak pernah menyangka bahwa penguasa penjara neraka ini bisa bersikap sangat fleksibel. Dia tidak terus bertanya, tetapi hanya berkata dengan enteng, "Bukan tidak mungkin untuk Tuan ini membantumu, tapi selanjutnya kamu harus terus mengikuti instruksiku, atau kamu tidak dapat melanggar perintah dariku. Jika kamu melakukannya, maka aku mungkin akan membantumu," kata Qingchen. "Mengikuti instruksimu," kata penguasa penjara neraka, ekspresinya berubah. Siapa dia? Dirinya adalah salah satu ahli teratas di tanah telantar. Namun dia benar-benar ingin mengikuti perintah Qingchen yang merupakan pendatang baru. Bagaimana dia bisa mempertahankan wajahnya? "Kenapa? Apakah kamu tidak setuju?" kata Qingchen. Dia mencibir. "Penguasa dunia bawah ini tidak akan mempersulitmu dan kita akan berpisah dari sini," kata Qingchen. Setelah mengatakan itu, seberkas cahaya Qingchen akan berubah dan hendak meninggalkan tempat ini. "Tunggu sebentar," kata penguasa penjara neraka. Tubuhnya berkedip, buru-buru menghentikan Qingchen. "Baiklah,
Aku akan mengikuti instruksimu, tetapi izinkan aku menjelaskannya terlebih dahulu. Jika kamu ingin menyakiti para penguasa, tapi jika penguasa itu bersalah, maka aku akan membantumu. Baiklah, jangan khawatir. Yang mulia hanyalah transenden puncak tingkat 3 yang baru dipromosikan. Aku tidak menginginkan nyawamu, kata Qin Chen melirik pihak lain dan mencibir. Namun, Master Penjara Neraka tidak sama sekali memikirkannya. Lagi pula, Lelur Seribu Tulang yang merupakan ahli kuat mematuhi perintah anak ini, dan juga api biru misterius sebelumnya yang ditunjukkan Qin Chen. Menurut penguasa penjara neraka itu sangatlah kuat, dan dia samar-samar merasakan bahwa latar belakang Qin Chen bukanlah sesuatu yang bisa dia bayangkan.